hari ini bersuka cita karena berjumpa dengan Tuhan. Amin. Mari teman-teman kita sama-sama buka Alkitab kita yang tertulis di dalam kitab Ulangan. Kitab Ulangan 32 ayat yang ke-39. Ulangan 32 ayat yang ke-39. Yang sudah dapat boleh katakan amin. Karena ini hanya satu ayat, saudara, kita baca bersama-sama dengan suara yang keras. Karena hanya satu ayat. Dalam hitungan yang ketiga, 1, 2, 3, ya. Lihatlah sekarang bahwa akulah dia. Tidak ada Allah kecuali aku. Akulah yang mematikan dan menghidupkan. Aku telah melukai dan aku akan menyembuhkan. Tidak ada yang dapat melepaskan dari tanganku. Diberkatilah orang yang membaca firman Tuhan, terlebih untuk melakukan. Di sini saya baca kembali, saudara. Lihatlah sekarang bahwa akulah dia. Tidak ada Allah kecuali aku. Pasti ada sebab kenapa Tuhan mengatakan hal ini dengan suara yang tegas. Pasti ada sebabnya kenapa Tuhan membuat kalimat ini menyatakan bahwa dialah Tuhan. Bangsa Israel pada saat itu, saudara, dia udah tahu kalau Allah yang dia menyatakan diri itu adalah Tuhan. Mereka sudah tahu. Tetapi kenapa Tuhan katakan kembali bahwa akulah dia. Akulah Tuhan, tidak ada Allah kecuali aku. Dan di hukum Taurat yang disampaikan Musa, saudara, itu ada kata mengatakan hukum Taurat yang pertama, jangan ada padamu Allah lain selain aku. Kenapa Tuhan berkata seperti itu? Pasti ada sebabnya kenapa Tuhan mengatakan atau menyatakan dirinya. Yang pertama, saudara, kenapa Tuhan mengatakan hal itu? Yang pertama, karena bangsa Israel pada saat itu membuat Tuhan, membuat Yesus, membuat Allah itu sama dengan Allah-Allah lain pada zaman itu. Banyak Allah-Allah yang disembah oleh bangsa Israel. Ada yang namanya patung anak lembu emas. Jadi bangsa Israel itu membuat patung itu. Ketika mereka merasa putus asa, dia datang ke patung itu. Dia sembah patung itu, dia menari-nari di patung itu. Supaya apa? Keputusasaan mereka terhibur ketika datang ke patung anak lembu emas itu. Nanti teman-teman boleh melihat bagaimana gambar patung anak lembu emas yang dibuat oleh bangsa Israel. Yang kedua, mereka menyembah Baal, itu artinya mereka menyembah berhala. Mereka memberikan setiap korban persembahan. Jadi kalau mereka butuh sesuatu, mereka datang ke situ. Nah, jadi mereka menganggap Tuhan itu sama dengan Allah-Allah yang mereka sembah. Jadi itulah sebabnya kenapa Tuhan katakan di ayat ini, akulah Tuhan, lihatlah sekarang. Jadi Tuhan ingin membuat perbedaan atau mengatakan perbedaan bahwa Tuhan kita berbeda dengan Allah-Allah lain. Jadi minggu lalu, saudara, kita sudah belajar firman Tuhan. Ada yang masih ingat tema firman Tuhan minggu lalu? Yang mengingat boleh angkat tangan. Tema firman Tuhan minggu lalu. Adakah yang masih mengingat? Oke, waktunya habis, saudara. Tema firman Tuhan minggu lalu itu adalah menikmati kuasa Allah. Dan itu ada di flyer kita. Menikmati kuasa Allah. Jadi hari ini ketika saudara sudah belajar bagaimana menikmati kuasa Allah, hari ini kita belajar lagi firman Tuhan tentang apa sih itu, bagaimana sih itu kekuasaan Allah. Mungkin kita udah tahu, oh kekuasaan itu artinya kedudukan Tuhan yang tinggi, kedaulatan Tuhan yang tinggi. Tapi kita belajar dan dari ayat ini bagaimana kekuasaan Allah berbeda dengan Allah-Allah lain. Yang pertama, saudara, kita boleh melihat, saya bacakan di ayat per ayat setelah tidak ada Allah kecuali aku. Dia mengatakan, akulah yang mematikan dan menghidupkan. Jadi yang pertama, saudara, yang membedakan Allah kita dengan Allah yang disembah bangsa Israel atau Allah-Allah yang mereka buat dari kekuasaan Allah, yang pertama adalah dari tindakannya.
Dari tindakannya sudah terlihat bahwa Tuhan kita beda dengan Allah yang mereka sembah. Kenapa? Yang pertama dulu, ketika mereka datang ke Allah-Allah itu, mereka harus membawa sebuah makanan ataupun membawa sesuatu yang mereka persembahkan. Artinya mereka duluan yang berkorban bagi Allah-Allah itu. Sedangkan bagi Allah kita, terlihat dari tindakannya bahwa Tuhan kita yang duluan berkorban bagi kita. Amin. Amin. Tidak pernah Tuhan katakan, "Hei, kamu duluan yang berkorban bagiku sehingga aku akan berkorban bagimu." Tidak ada yang Tuhan katakan. Dan bahkan saudara tahu, di kitab Ulangan ini, bangsa Israel mengatakan bahwa dia mulai mengabaikan Tuhan. Tetapi Musa katakan apa? "Engkau melupakan Allah yang telah melahirkan engkau." Itu yang pertama saudara, bahwa dari tindakannya terlihat perbedaan Allah kita dengan Allah yang lain. Jadi saya membuat pertanyaan kepada saudara. Jawab dalam hati. Yang pertama perbandingannya, apakah dari kekuasaankah atau dari kedudukan Tuhan dia dapat melakukan kuasa yang hebat, atau dari kuasa Tuhan yang hebat dia menduduki kekuasaan yang tertinggi? Saya ulangi ya, menurut saudara, dari kekuasaan Allahkah dia dapat melakukan segala sesuatu, atau dari kita melihat Allah mampu melakukan segala sesuatu sehingga dia beda dengan Allah yang lain? Jadi jawabannya saudara adalah, kita melihat bahwa Allah kita mampu untuk mengangkat kehidupan saudara. Tuhan kita mampu menyembuhkan saudara. Tuhan kita mampu menolong saudara bagaimanapun masalah kita. Artinya Tuhan kita nggak hanya satu yang dia bisa. Nah, jadi kalau tadi bangsa Israel dia menyembah Allah-Allah mereka, mungkin Allah itu, Allah yang dia sembah itu hanya Allah yang mampu menghibur mereka. Tapi tidak selamanya dia ada bersama dengan mereka. Tapi itulah bangsa Israel, dia menyamakan Tuhan pada saat itu dengan Allah yang dia sembah. Itu yang pertama saudara. Jadi kita pun terkadang di dalam kehidupan kita sering mengabaikan Tuhan. Ketika kita punya banyak masalah, kita mencari Tuhan. Kita yang paling duluan datang ke rumah ibadah, duduk paling depan, kita menangis sepanjang ibadah. Tapi setelah Tuhan jawab doa kita, apa yang kita lakukan? Sulit kita melangkahkan kaki ke rumah Tuhan. Bahkan kita bilang apa? Aku sibuk, aku punya banyak urusan. Tuhan pun maklum. Nah, sama dengan bangsa Israel, dia ketika dia putus asa, dia datang ke dewa anak lembu emas. Ketika dia marah sama Musa yang menjadi pemimpinnya pada saat itu, dia datang kepada Allah ini. Padahal tanpa dia sadari 40 tahun Tuhan sudah memelihara kehidupan mereka. Jadi terkadang dalam kehidupan kita pun, kita sering mengabaikan Tuhan. Kita menyamakan Tuhan dengan pasangan kita. Kita menyamakan Tuhan dengan pekerjaan kita. Kita menyamakan Tuhan dengan urusan kepentingan kita sendiri. Tanpa kita sadari hal itu. Nah, dari tindakannya yang pertama saudara. Dan bangsa Israel bukan hanya sekali mendengar kata bahwa Tuhan menyatakan dirinya. Berkali-kali Tuhan katakan, "Akulah Tuhan." Bahwa akulah Tuhan. Dan di pasal ini khusus Tuhan menyatakan isi hati Tuhan. Itu berupa nyanyian saudara. Sudah banyak yang Tuhan perbuat. Baik dalam berupa perumpamaan. Baik dalam berupa langsung perintah dari Musa. Ini berupa nyanyian. Dan saudara boleh melihat buktinya. Ayo sama-sama kita buka di Ulangan 31 di pasal sebelumnya. Pasal 31 ayat 19. Jadi terlihat bahwa ini perintah dari Tuhan, bukan suatu hayalan dari Musa. Saya bacakan, saudara perhatikan ayat yang ke-19. "Sekarang tuliskanlah nyanyian ini dan ajarkanlah kepada orang Israel. Letakkan di dalam mulut mereka supaya nyanyian ini menjadi saksi bagiku terhadap orang Israel." Artinya Tuhan punya banyak cara untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Kita tahu dari nyanyian kita, banyak yang diambil dari firman Tuhan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Banyak nyanyi-nyanyian yang diambil dari firman Tuhan.
Dan bahkan mungkin saudara katakan, aku nggak melalui nyanyian Tuhan tegur aku. Mungkin saudara katakan, tidak melalui nyanyian Tuhan menyampaikan isi hatinya kepadaku. Berbeda-beda cara Tuhan. Tapi kali ini Tuhan menyampaikan isi hatinya melalui nyanyian Musa kepada bangsa Israel. Ada yang merupakan dari setiap masalah kita, ada dari penyakit kita, ada dari kegagalan kita. Banyak cara Tuhan untuk menegur setiap kita. Jadi tindakan Tuhan itu berbeda dengan tindakan Allah lain. Ketika bangsa Israel tidak lagi datang ke anak lembu emas itu, maka anak lembu emas itu berhenti memberkati bangsa Israel. Iya, karena dia hanya minta korban persembahan. Tapi coba kalau Tuhan, sejahat-jahatnya apapun kita, dia nggak pernah menolak. Kita datang kepada Tuhan, dia terima. Dengan nangis-nangis kita datang kepada Tuhan. Dia berikan penghiburan, sukacita. Nah, jadi dari tindakannya ya saudara. Yang kedua, saya bacakan di kalimat berikutnya. Aku telah melukai dan aku akan menyembuhkan. Aku telah melukai dan aku akan menyembuhkan. Yang kedua itu dari kasihnya. Dari mana kita melihat kekuasaan Allah selain dari tindakannya? Yang kedua, dari kasihnya. Kalau tadi saya katakan ketika bangsa Israel datang ke penyembahan itu, hanya sementara dia memenuhi keinginannya, hanya sementara. Tetapi kalau Allah memberikan sesuatu cobaan bagi saudara, kegagalan bagi saudara dan saya, ketika Tuhan memberikan musibah bagi saudara dan saya, akankah Tuhan gak menolong kita? Akankah Tuhan membiarkan kita? Tidak saudara, tetapi dia selalu menerima kehidupan kita. Makanya saya kurang setuju dengan seseorang yang berkata seperti ini. Saya datang ke rumah Tuhan hanya untuk ingin diberkati. Saya datang ke rumah Tuhan karena hanya ingin Tuhan menjawab doa saya. Saya kurang setuju dengan pernyataan seperti itu. Kalau Tuhan gak memberkati, gak datang dong ke rumah Tuhan. Kalau Tuhan nggak menjawab doa kita, mundur dalam Tuhan. Aku nggak, tujuanku datang ke rumah Tuhan supaya penyakitku sembuh. Kalau Tuhan nggak sembuhkan, nggak datang lagi kepada Tuhan. Nah, jadi saya kurang setuju dengan pernyataan seperti itu. Tetapi seseorang yang datang kepada Tuhan karena melihat kasih Allah, itu sesuatu yang luar biasa, saudara. Karena dia duluan mengasihi aku, sehingga aku pun harus mengasihi Allahku. Karena dia duluan menyatakan dirinya, sehingga aku pun datang kepada Allahku. Mari kita melihat salah satu contoh di dalam Alkitab, saudara. Salah seorang tokoh yang dia ketika mengikut Tuhan hanya ingin hidupnya berhasil. Lalu apa yang diperbuat Tuhan? Mari sama-sama kita buka di dalam 2 Tawarik 26. Kita akan melihat salah seorang raja yang diberkati Tuhan, tetapi prinsip di dalam hidupnya hanya ingin berhasil mengikut Tuhan. Yaitu adalah Raja Uzia, saudara. Raja Uzia ini boleh kita melihat di ayat yang kelima. Saya bacakan. Ia mencari Allah selama hidup Zakaria yang mengajarnya, supaya takut akan Allah. Selama ia mencari Tuhan, Allah membuat dia berhasil. Jadi segala usaha Uzia itu diberkati oleh Tuhan. Jadi dia ketagihan mengikut Tuhan. Oh, kalau aku mengikut Tuhan, pasti hidupku berhasil nih. Kalau aku mau melakukan sesuatu, pasti berhasil kalau aku mengikut Tuhan. Jadi prinsip di dalam diri dia itu membuat kalau mengikut Tuhan udah pasti berhasil. Nah, ketika dia datang kepada Tuhan, Tuhan membuat dia berhasil. Apa aja keberhasilan dia yang dia dapat? Yang pertama, saudara, namanya termasyhur di sekitaran Mesir. Di sejauh Mesir namanya termasyhur. Yang kedua, dia memiliki para petani-petani dan penjaga. Nanti boleh saudara baca. Petani-petani dan penjaga-penjaga yang bekerja di ladang yang subur, sehingga menghasilkan uang kepada Uzia. Yang ketiga, dia memiliki kepala-kepala kaum keluarga yang gagah perkasa.
Dan jumlahnya itu ada 2.600 orang. Dan yang keempat, saudara, keberhasilan yang diberikan Tuhan kepada Raja Uzia, dia memiliki prajurit yang siap untuk berperang, dan dia memperlengkapi mereka dengan alat-alat yang begitu bagus. Nah, sehingga dari kelima ini Tuhan membuat Raja Uzia merasa, oh, mengikut Tuhan berarti aku pasti berhasil. Dan saudara tahu, coba saudara perhatikan di ayat 16, dia katakan apa? Ketika sudah kuat, ia menjadi tinggi hati sehingga ia terjerumus binasa. Dengan segala keberhasilan yang dia punya, dia merasa itu semua dari dia. Dia tinggi hati, bahkan mengabaikan Tuhan. Dan apa yang dia lakukan? Dia membakar dupa di bait Tuhan. Dan itu nggak boleh dilakukan oleh siapapun kecuali keturunan Harun. Jadi dia marah kepada para imam ketika dia melarang. Hai Uzia, kamu nggak boleh membakar dupa bait Allah. Tapi dia tidak mendengarkan. Karena dengan keberhasilan dia menganggap semuanya itu sepele. Dan saudara tahu, kembali lagi boleh dilihat di ayat yang ke-19b. Sementara amarahnya meluap terhadap para imam, timbullah pada dahinya penyakit kulit yang menajiskan di hadapan para imam di rumah Tuhan dekat mezbah pembakaran dupa. Jadi Tuhan langsung memberikan akibat dari setiap perlakuan Uzia. Dan bukan hanya penyakit kulit yang ada di dalam dahi Uzia yang Tuhan timpakan, tapi apa? Dia terasingkan selama seumur hidupnya. Jadi saudara, terkadang ketika Tuhan menjawab doa kita, terkadang ketika Tuhan memberikan apa yang kita inginkan, kita merasa tinggi hati. Kita sulit mengucap syukur kepada Tuhan. Tetapi ketika kita kembali jatuh, kita kembali datang kepada Tuhan. Tapi coba kalau ala-ala bangsa Israel, nggak diterima lagi kalau seperti itu. Setiap datang harus mempersembahkan korban. Setiap datang harus mempersembahkan sesuatu. Tapi coba kalau Allah kita, dia hanya mau hati kita. Dia hanya mau ketulusan kita kepada Tuhan. Makanya seseorang yang sudah dari kecil Kristen, belum tentu itu yang mempunyai kerajaan sorga. Belum tentu yang sudah dipercayakan melayani, belum tentu. Tetapi coba kalau seseorang yang masih 1 bulan mengikut Tuhan, tapi benar-benar setia, itulah yang akan diberkati oleh Tuhan. Saudara boleh melihat kehidupan anak-anak Tuhan, tidak pernah merasa kekurangan, tidak ada sukacita di dalam kehidupannya meskipun banyak masalah. Tapi seorang anak Tuhan yang benar-benar tulus mengikut Tuhan, selalu ada sukacita, selalu ada kegirangan dalam mengikut Tuhan. Karena prinsipnya bukan karena supaya aku berhasil, bukan karena supaya aku diberkati Tuhan. Sama dengan memancing, saudara. Ada kan anak muda di tempat ini yang suka memancing? Kalau seseorang yang suka memancing itu, ketika dia lagi gabut, lagi malas ngapa-ngapain, pengennya mancing gitu. Tapi kalau di sini, pemuda di sini saya nggak tahu ya. Nah, rata-rata kalau seseorang yang lagi suntuk, dia pasti pergi memancing. Karena dia ingin melampiaskan setiap apa yang dia rasakan. Tetapi kalau saudara mencari Tuhan, sama dengan kalau saudara mencari Tuhan hanya ingin hati saudara terhibur. Kalau saudara mencari Tuhan hanya ingin Tuhan memberkati saudara, artinya itu sesuatu yang sia-sia bagi kita. Sementara, tapi coba kalau kita mengikut Tuhan, mencari Tuhan, karena kita memang benar-benar mengasihi Tuhan. Amin. Amin. Jadi itu yang kedua, saudara, dari kasihnya. Dan selain dari tindakan Tuhan, yang kedua itu dari kasihnya. Dan yang ketiga itu adalah, saya baca kembali, tidak ada yang dapat melepaskan dari tanganku. Yang ketiga adalah dari kehendaknya. Kalau Tuhan sudah katakan, aku akan bela engkau, siapapun yang menghalangi tidak akan bisa, saudara. Kalau Tuhan sudah buka jalan bagi saudara, mau siapapun yang menutup tidak akan bisa. Kalau Tuhan sudah memberikan saudara jalan keluar, solusi, mau siapapun yang menghalang-halangi saudara tidak akan bisa. Kalau Tuhan sudah bela diri saudara,
Mau siapapun lawan kita, kita pasti akan menang. Nah, artinya dari kehendak Allah, kalau Allah bangsa Israel, dia katakan, hei, kamu harus menyerahkan lembu jantannya. Memang benar, hanya sementara dia kasih, langsung terberkati hidupnya. Tetapi ada balasan. Ada balasan dari Allah itu. Nah, jadi yang ketiga itu dari kehendak Allah. Dan dia katakan kalau tidak ada yang dapat melepaskan dari tanganku. Itulah kekuasaan Allah. Itu kekuasaan Allah. Dan tidak ada yang bisa menandingi kekuasaan Allah. Karena Allah kita bukan hanya bisa menyembuhkan. Karena Allah kita bukan hanya bisa menghibur hati kita. Karena Allah kita bukan hanya bisa mengasihi kita. Semua dapat dia lakukan. Kalau sedikit cerita teman-teman, kalau di kampung-kampung itu masih kuat ya mistis-mistis tentang tradisi seperti itu. Nah, kalau di kampung kami, kalau ada orang meninggal itu, tetangga itu pasti bilang, oh yang ini yang buat, ada namanya. Banyak-banyak nama begu, maksudnya banyak nama-nama Allah-Allah yang di sana. Adalah namanya begu ganjang, adalah namanya begu jabu, adalah namanya begu, pokoknya banyak lah. Jadi kalau ada orang meninggal, dibilanglah kayak gini, oh dia iri terhadap keluarga ini, makanya dibuat penyakit dalam tubuhnya. Padahal memang udah takdir dia, Tuhan udah katakan apa? Aku yang mematikan dan aku yang menghidupkan. Kalau Tuhan sudah bilang, cukup kau sampai hari ini, apa yang mau kita buat? Kan ini milik Tuhan, kan ini ciptaan Tuhan. Kita nggak tahu kapan Tuhan memanggil kita. Nah itu kalau di kampung-kampung saudara masih kuat sekali mistis-mistis seperti itu. Jadi dan orang yang mendengar itu, orang yang nggak percaya berkata, oh iya ya, betul juga yang kau bilang. Dia kan kemarin pernah dulu ada masalah seperti ini, seperti ini. Nah jadi kalau seseorang yang sudah taat di dalam Tuhan, semua karena takdir Tuhan. Ada nggak saudara yang merancang kehidupan saudara sendiri? Tuhan, nanti aku di keluarga ini ya Tuhan. Tuhan, nanti umurku sampai segini ya Tuhan. Aku masih mau menikmati dunia. Tuhan, nanti buatlah aku bisa keliling dunia Tuhan. Ada nggak kita yang di tempat ini yang bisa merancang kehidupan kita? Tidak ada. Tapi Tuhan tidak pernah salah alamat saudara. Tuhan sudah buat bagian kita masing-masing. Kamu bagianmu di sini, kamu bagianmu di sini. Karena Tuhan yang menciptakan kita. Jadi kalau saudara masih tinggi hati di dalam Tuhan, kita yang rugi. Pernah nggak saudara bertanya, Tuhan siapakah aku ini Tuhan? Kenapa Tuhan mau menebus dosaku? Apa yang sudah kuperbuat Tuhan? Makanya Engkau membuat aku berharga. Pernah nggak kita bertanya sama Tuhan? Seberapa penting rupanya kita bagi Tuhan? Sehingga Tuhan rela mengorbankan nyawanya bagi saudara dan saya. Seberapa baik rupanya kita sama Tuhan. Makanya Tuhan mau berkorban bagi kita. Tapi itulah kita kadang mengabaikan setiap kasih Tuhan. Sama dengan bangsa Israel 40 tahun dia berada di padang gurun. Dia tidak menyadari bahwa siapa yang memelihara, siapa yang memberikan dia makan. Tapi dia mencari kesibukan mereka dengan Allah-Allah lain. Tapi saya percaya semua kita pemuda yang ada di tempat ini memang benar-benar tulus dari hati kita mengasihi Tuhan. Memang benar-benar tulus kita ingin mencari Tuhan. Bukan karena kita ingin supaya Tuhan menjawab doa kita, supaya Tuhan memberkati hidupku sampai aku mati. Bukan. Tapi katakan kepada Tuhan, mau bagaimanapun keadaanku Tuhan, mau bagaimanapun situasiku Tuhan, tujuanku apa? Hanya untuk ingin mencari Tuhan. Jangan sama seperti Raja Uzia, ketika Tuhan menjawab doanya, dia menjadi tinggi hati kepada Tuhan. Lalu Tuhan menimpakan bagi dia penyakit kulit. Mungkin kita nggak menyadari bagaimana cara Tuhan menegur kita. Tapi Tuhan selalu menerima kita. Tuhan tidak membiarkan saudara dan saya jatuh sampai tergeletak. Tuhan tidak membiarkan saudara jauh dari Tuhan. Satu saudara harus tahu, Tuhan kita Tuhan yang cemburu. Dia nggak mau kita jauh dari Dia. Makanya saya juga berpikir saudara, kenapa kalau setiap saya jauh dari Tuhan, tidak ada sukacita, tidak ada kedamaian. Dan bahkan Tuhan akan selalu memberikan cara Tuhan untuk menarik kita kembali.
Jadi jangan keraskan hati kita, tetapi berikan Tuhan untuk kesempatan Tuhan untuk bekerja di dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Jadi inilah firman Tuhan saudara, bahwa Allah kita berbeda dengan Allah-Allah yang lain. Jadi saudara harus ada kepuasan, beruntung dipilih oleh Tuhan. Jadi saudara harus beruntung, bisa ada kesempatan untuk mencari Tuhan. Banyak orang di luar sana yang tidak ada waktu untuk mencari Tuhan. Tapi kita yang ada di tempat ini spesial bagi Tuhan. Bertanya kepada Tuhan, siapa aku ini Tuhan? Kenapa Tuhan memilih aku? Kenapa Tuhan menempatkan aku di gereja ini, di tempat ini Tuhan? Seberapa baik rupanya aku bagi Tuhan. Tapi karena Tuhan benar-benar mengasihi kita, maka dari itu teman-teman, jangan sama seperti Raja Uzia yang ketika Tuhan jawab doanya, kemudian dia tinggi hati terhadap Tuhan. Tapi kita semua anak-anak muda di tempat ini mencari Tuhan karena kita benar-benar mengasihi Tuhan. Bukan karena saudara ingin diberkati oleh Tuhan, bukan karena saudara ingin dijawab oleh Tuhan, tapi karena memang benar-benar saudara dan saya mengasihi Tuhan. Teruslah mencari Tuhan sampai Tuhan akan menjawab setiap keinginan saudara, sampai Tuhan akan memberkati kehidupan saudara. Cari Tuhan. Apa yang harus kuperbuat Tuhan? Terima kasih Tuhan.